Giling gak? Sambil terisak-isak, Igat itu bilang, Umang jatuh dari mobil, Pak. Umang jatuh, kayak gitu. Igat juga cerita, Pak, ini kayak semua gara-gara kami ngelanggar pantangan Kempunan Pulut sama Kempunan Kopi lah, Pak, sebelum ke pasar tadi. Kata dia kayak gitu. Pas denger itu, makin shock lagi Ki Lingga, Wak. Karena ada kepercayaan di sana kalau perempuan hamil tua terus meninggal mendadak, apalagi juga meninggalnya sehabis ngelanggar si Kempunan Pulut sama Kempunan Kopi itu, ini arwahnya bisa gentayangan ini bisa nyelakain banyak orang ini, orang-orang yang memang masih hidup gitu loh. Jadi di situ Ki Lingga langsung bilang, aduh nggak bisa nih kalau gitu. Sekarang cepat makamkan jenazah Umang hari ini juga. Kalau nggak bisa celaka kita semua, kata Ki Lingga. Pak nanti dulu lah Pak, nanti dulu, nggak usah buru-buru kali Pak. Aku belum rela pisah sama Umang. Tolonglah izinin nyengai dulu 3 hari Pak. Apa itu nyengai, Wak? Jadi menurut informasi dari Wawa nih Wak ya, nyengai ini adalah upacara adat sebelum pemakaman Nadia. Di mana jenazah itu akan dimasukkan di dalam peti kayu dan ditaruh di ruwai. Ruwai itu apa? Ruang tengah di rumah panjang itu. Ditaruh di ruwai. Terus di sana dipanggilkanlah ini tukang sabak. Tukang sabak itu apa? Tukang tangis yang tugasnya menangisi si jenazah dengan menggunakan kata-kata yang menyayat hati. Itu udah memang macam adat istiadat di sana Nadia kalau ada orang yang meninggal. Nah, sementara pihak keluarga, tetangga dan para tamu ikut juga ngejagain si jenazah itu di ruwai. Nah, itulah itu sedikit informasi nyengai dari si Wawa ya. Nah, dengan permintaan dari menantunya, Ki Lingga nggak setuju, Wak. Nggak bisa. Aku tahu kau tuh sedih, aku juga sama sedihnya. Tapi orang-orang di sini bisa kena bahaya kalau Umang nggak langsung dimakamkan, kata si Ki Lingga. Tapi Igat masih mohon tolonglah Pak, sehari aja lah Pak, sehari nggak apa-apa. Sambil nunggu kerabat-kerabat datang juga kan Pak, tolonglah Pak, tolong, kata Igat. Nah akhirnya setelah berunding alot ini, Ki Lingga pun ngebolehin diadakanlah nyengai selama sehari aja tapi Wak. Jadi hari itu juga nih jenazahnya si Umang langsung dimandikan, dipakein kemben dari kain tradisional setempat, terus dibaringkanlah dalam peti kayu dan ditaruhlah di ruwai rumah panjang mereka itu. Pengurus adat setempat juga langsung manggil tukang sabak untuk nangisin jenazahnya Umang. Sementara Igat sama beberapa orang yang ada di rumah panjang dan para tamu yang datang disuruh ikut berjaga di dekat jenazahnya Umang. Nah awalnya Wak, selama seharian berjaga itu masih aman-aman aja, memang nggak ada kejadian aneh apapun. Tapi begitu waktu masuk maghrib, tiba-tiba semua orang yang lagi berjaga di sana mulai ngerasa ada yang janggal sama jenazahnya Umang, Wak. Dan sejak saat itu satu persatu kejadian mistis mulai bermunculan di rumah panjang tuh Nadia, kata makku. Jadi pas masuk waktu maghrib, Wak, semua orang yang lagi jaga jenazah Umang ini tiba-tiba dengar suara kotekan ayam betina dari kolong rumah mereka. Ke rumah mereka rumah panggung kan. Suaranya riuh kali, macam suara induk ayam yang memang lagi manggil anak-anaknya gitu. Gitu kan. Suaranya berulang-ulang dan makin malam makin riuh lagi, Wak. Padahal biasanya nggak pernah kayak gitu. Itu semua orang dengar, Wak ya. Nggak lama semua orang di sana mulai juga mencium ada bau anyir dari arah jenazahnya Umang. Itu baunya nyengat kali Nadia, kata mamaku. Tapi anehnya nggak berselang lama kemudian si bau anyir itu tiba-tiba berubah jadi wangi kali, macam wangi bunga, Wak. Tapi wanginya juga nyengat. Hebohlah orang-orang di sana kan. Mereka ceklah itu jenazahnya Umang lebih dekat. Dan begitu peti mayat itu dibuka, Wak, mereka baru ngelihat kalau kuku tangan sama kuku kakinya Umang tiba-tiba macam memanjang gitu, macam cakar gitu loh, panjang. Terus warna jari-jarinya itu berubah jadi hitam pekat, Wak, macam angus, mohon maaf, hitam.